Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 431. Benarkah? Bagaimana Anda tahu? Gu Qinglian bertanya dengan ringan setelah mendengar kata-kata itu. Keduanya sangat dekat, dan ketika Gu Qinglian berbicara, panas di mulutnya mencapai telinga Long Zaitian. Selain itu, ada aroma yang sangat aneh dan memabukkan di tubuh Gu Qinglian, yang membuat Long Zaitian sedikit bingung. Aku hanya menebak. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan ringan. Oke, tidurlah, kata Long Zaitian. Oh, Gu Qinglian menjawab, dan saat dia berbicara, dia membenamkan kepalanya di lengan Long Zaitian. Dia terbiasa dengan cara tidur ini. Long Zaitian hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika dia merasakan gerakan ini. Kota Linjiang, Hongdaoko. Sebelum fajar, Lei Hu dibangunkan oleh suara ponsel Zentian. Gila, bajingan mana ini, jam berapa sekarang? Ini bukan malam yang besar, bukan karena orang mati tidak bisa meneleponku ketika gedung runtuh. Lei Hu bangkit, sangat kesal, dan memaki. Dia mengenakan jubah, lalu menyentuh telepon samping tempat tidurnya, dan panggilan itu terhubung. Gila, siapa ini? Jam berapa sekarang? Bukankah aku sudah memberitahumu bajingan, bahwa orang tidur itu mati? Mengapa kamu meneleponku malam hari? Setelah Lei Hu menjawab telepon, dia sangat mudah tersinggung, tipikal. Kakak tidak baik, kakak sudah mati, benar-benar mati. Ada suara yang sangat panik di ujung telepon. Gila, kamu sudah mati, bisakah kamu berbicara? Tunggu, aku harus menghajar mulutmu. Lei Hu mendengar kata-kata itu, sangat terdiam. Tidak, aku salah. Kali ini benar-benar mati. Pembunuhnya yang benar-benar mati. Di ujung telepon yang lain, Gaoba sedikit bingung. Apakah yang kamu katakan itu benar? Lei Hu mendengar kata-kata itu, dan langsung menjadi bersemangat. Benar, itu benar-benar mati. Gaoba menegaskan lagi. Tunggu, di mana kamu sekarang? Aku akan menemukanmu. Lei Hu mendengar kata-kata itu, sangat penuh perhatian. Aku di sini, di ruang konferensi, dan aku baru saja menerima beritanya. Gaoba baru saja berkata setelah mendengar ini. Kamu tunggu aku akan segera datang. Lei Hu mendengar kata-kata itu, berkata dengan tergesa-gesa, menutup telepon. Mengenakan pakaian dan celananya, dan keluar dengan tergesa-gesa, langsung menuju ruang konferensi. Ruang konferensi tidak jauh dari tempat tinggal Lei Hu. Di Hongdaoko, Lei Hu jarang berada di tempat ini, dan kebetulan dia tinggal di sini hari ini. Setelah beberapa saat, dia baru saja mendorong pintu ruang konferensi. Kakak, kakak. Lei Hu masuk, dan semua orang berteriak, poin penting ini dipanggil, dan semua orang tampak sedikit mengantuk. Katakan padaku, ada apa? Lei Hu duduk di kursi pertama dan bertanya. Kakak, mati. Gaoba berkata kepada Lei Hu dengan wajah serius ketika dia mendengar kata-kata itu. Plak, Lei Hu mendengar kata-kata itu, dan baru saja menamparkan kepala botak besar Gaoba beberapa kali. Aku tidak mati, bukan aku yang mati. Apakah kamu mengharapkan aku mati dan kemudian ingin menggantikanku? Lei Hu berkata tanpa berkata-kata. Maaf kakak tertua, aku membuat lidah terpeleset, pembunuhnya yang mati, bukan kakak tertua. Gaoba dianiaya, semuanya benar-benar aneh dan sedikit mengejutkan, jadi dia sedikit bersemangat. Ceritakan tentang situasi spesifiknya. Lei Hu tidak ingin mengejarnya lebih jauh, jadi dia bertanya. Ya, cepat katakan, bagaimana kamu mati, berita apa yang kamu dapatkan? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga bergema. Di Xicheng, di atas gerbang kota kuno, pembunuh iblis asing semuanya digantung dan digantung di gerbang kota. Penampilannya menyedihkan, kata Gaoba dengan jelas. Siapa yang melakukannya? Lei Hu mendengar kata-kata itu dan bertanya. Aku belum tahu, Xicheng, di sisi gerbang kota kuno, awalnya berpenduduk lebih sedikit, dan tidak ada yang memperhatikan siapa yang menggantungnya di sana. Kata Gaoba lagi. Bagaimana Anda memastikan bahwa orang itu adalah pembunuh iblis asing? Lei Hu bertanya lagi. Saya baru saja mendapatkan foto pembunuh iblis asing melalui saluran khusus kemarin sore. Saya memeriksanya dengan cermat. Ya, itu orang yang sama. Gaoba mendengar kata-kata itu dan melemparkan foto dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. Dia mengeluarkan ponselnya lagi dan mengeluarkan foto yang dia ambil untuk perbandingan. Foto-foto di ponsel Gaoba persis sama dengan yang ada di desktop. Satu-satunya perbedaan adalah pembunuh iblis asing yang difoto Gaoba adalah pembunuh iblis asing yang mati. Orang benar, bisa dibilang, ini mirip. Lei Hu melihatnya dan berkata dengan pasti. Harus dikonfirmasi, ada kata-kata yang tertulis di pilar batu gerbang kota, dan orang yang harus membunuhnya meninggalkannya. Kata Gaoba lagi. Apa yang tertulis di pilar batu? Lei Hu bertanya. Jika kamu melakukan kejahatan di Daxia, bahkan jika kamu jauh, kamu akan dihukum. Nyawa anjing ini saja akan mengorbankan jiwa-jiwa yang tidak bersalah di pinggiran kota barat. Kata-kata itu diukir dengan belati, 3 poin ke dalam batu. Kamu bisa melihat kekuatan orang itu sangat menakutkan. Kata Gaoba dengan fasih. Orang baik, pahlawan baik, aku sangat marah. Mengapa hal semacam ini tidak melibatkan Lei Hu?
Itu semua karena kamu sangat tidak berguna, mencari jejak individu. Kamu tidak dapat menemukannya begitu lama. Lei Hu berkata dengan sangat bersemangat, tetapi ketika dia berbicara, dia merasa sedikit menyesal bahwa penghargaan sebesar itu tidak jatuh ke tangannya, dan dia merasa sedikit tidak mau. Orang-orang berikut mendengar kata-kata itu, semuanya terdiam, pembunuhnya sangat sulit dipahami. Di mana sangat mudah ditemukan, tidak hanya mereka tidak menemukannya, bahkan mungkin polisi tidak menemukannya. Orang yang dapat menemukan si pembunuh dan membunuh si pembunuh pastilah seorang supermaster. Bagaimana situasi di sana sekarang? Lei Hu bertanya lagi. Ini belum subuh, dan kami belum menemukan situasi di sana. Tetapi orang-orang kami telah mencari di sekitar area untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Hanya saja, tubuh itu tergantung di gerbang kota, dan kami tidak berani untuk memindahkannya. Hal-hal hanya bisa ditangani oleh orang-orang dari keluarga umum. Gaoba mendengar kata-kata itu, sedikit malu. Apakah kamu tidak mencari? Lei Hu bertanya, sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Kami melakukan pencarian, tapi kami hanya mencari di sekitar area. Kami tidak berani menggerakkan tubuh sama sekali, karena takut mendapat masalah. Gaoba menjelaskan lagi. Kalian mencari di sekitar, apa yang saya dapatkan? Lei Hu terus bertanya setelah mendengar ini. Pada dasarnya, tidak mendapatkan apapun, tapi aku menemukan benda ini di bawah tubuh. Mendengar kata-kata itu, Gaoba menggelengkan kepalanya dan berkata, mengeluarkan sakunya, mengeluarkan sesuatu. Membuka telapak tangannya, dan sebuah kancing tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Keuntungan macam apa ini? Lei Hu berkata, sangat terdiam. Kakak, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bukankah begitu semua novel ditulis? Jika kamu seorang master, kamu akan selalu secara tidak sengaja meninggalkan sesuatu, seperti kancing. Saya merasa kancing ini mungkin adalah master ksatria dan apa yang tersisa. Gaoba berkata dengan fasih ketika dia mendengar kata-kata itu. Bab 432. Lei Hu mendengar kata-kata itu, dan menamparkan kepala Gaoba lagi, mengucapkan kata-kata sambil mengguncangnya kembali. Fiksi? Novel? Biarkan kamu membaca novel. Apakah kamu takut bodoh ketika kamu membaca novel? Sekarang aku menyuruhmu untuk serius, kamu memberitahuku novel. Bagaimana kamu tahu bahwa kancing ini tidak pembunuh iblis asing atau orang lain? Kemarahan Lei Hu tidak menyerang dimanapun, dan tangannya yang besar jatuh ke kepala Gaoba. Ketika Gaoba melihat ini, dia tidak berani bersembunyi, tetapi hanya menderita. Saudaraku, ini pasti milik tuannya. Pakaian iblis asing palsu tidak memiliki kancing seperti itu. Juga, di tempat cepat gerbang kota kuno Sicheng, pada dasarnya tidak ada yang akan pergi ke sana kecuali untuk pembersihan. Pembersihan? Jadi pada dasarnya yakin, kancing ini pasti milik tuannya. Kata Gaoba cukup sedih. Bahkan jika ini masalahnya, dengan sebuah kancing, bagaimana Anda menemukan tuan itu? Lei Hu mendengarkan dan merasa itu masuk akal. Ketika Gaoba dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka juga tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Oke, mari kita semua kembali. Orang-orang telah terbunuh, dan tidak masalah siapa yang membunuh mereka. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa anjing itu tidak jatuh ke tangan Lei Hu. Jika tidak para bawahan harus mengupasnya sampai ke tulang. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia melanjutkan. Bos, tunggu sebentar, masih ada beberapa hal. Gaoba menghentikan Lei Hu lagi. Ada apa? Tanya Lei Hu. Bos, menurutmu apa ini? Pembunuh iblis asing itu ditembak tepat di jantungnya oleh senjata tajam ini, dan dia terbunuh. Gaoba bertanya lagi pada Lei Hu, memegang telepon di dekatnya. Lei Hu sedikit mengernyit ketika dia melihat senjata tajam dimasukkan ke jantung pembunuh iblis asing. Kamu tidak tahu hal ini? Lei Hu melihatnya dan bertanya. Aku tidak tahu, bisakah aku bertanya pada bos, apakah bos mengenalinya? Kata Gaoba ketika dia mendengar kata-kata itu. Semua orang juga datang. Semua orang melihatnya dan menggelengkan kepala sedikit. Tidak ada yang bisa mengenali senjata tajam yang dimasukkan ke jantung pembunuh iblis asing. Benda ini disebut duri naga. Tentu saja Anda tidak tahu apa itu. Ketika beberapa tuan membunuh, mereka akan meninggalkan bekas mereka sendiri pada korban. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tegas. Bos, apakah Anda tahu tanda khusus siapa ini? Semua orang sangat penasaran ketika mereka mendengar kata-kata itu. Saya tidak ingin memberitahu Anda jika saya tahu. Lei Hu mendengar kata-kata itu, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka baru saja mulai mencemooh. Oke, berikan kancingnya, pergi. Juga, Gaoba, tunjukkan semua fotomu dan kirimkan ke ponselku. Lei Hu berkata dengan sungguh-sungguh lagi. Setelah dia selesai berbicara orang-orang meninggalkan ruang konferensi dan kembali ke tempat dia beristirahat. Setelah kembali ke kamar, Lei Hu tidak tidur, tetapi melihat kancing di tangannya dengan serius. Tindakan Gaoba juga cukup gesit, dan segera dia mengirim semua fotonya ke ponsel Lei Hu. Duri naga, duri naga, duri naga adalah simbol eksklusif pembunuhan Raja Naga. Mungkinkah Raja Naga ada di kota Linjiang?
Lei Hu berkata sambil berpikir, jujur saja, dia melihat foto itu dengan seksama dan menegaskan bahwa itu benar. Duri naga, orang biasa mungkin tidak memahami hal ini, tetapi sebagai orang dari zona perang selatan, ini bukan rahasia bagi semua orang selatan. Ketika Raja Naga membunuh, kecuali di medan perang, dia akan meninggalkan bekasnya sendiri pada korbannya. Bahkan di kota Linjiang, siapa dia? Raja Naga telah hilang selama 5 atau 6 tahun, dan semua orang mengira dia sudah mati. Saya tidak bisa membuat pengumuman untuk menanyakan siapa yang kehilangan kancing di kota Linjiang. Lei Hu membicarakannya lagi, berpikir seperti ini, dia melemparkan kancing ke tempat sampah dengan jijik, dan kemudian pergi tidur. Sekarang hampir fajar, dia merasa sedikit kurang tidur, berguling-guling. Bangkit dari tempat tidur lagi, pergi ke tempat sampah, dan mulai mengobrak-abrik. Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan kancing yang dibuang. Masih menjagamu, untuk jaga-jaga, untuk jaga-jaga. Lei Hu berkata dengan nada bergumam, lalu dia masuk untuk membasuh kakinya, mencuci kancingnya, menyekanya hingga bersih, dan memasukkannya ke dalam kotak yang terlihat sangat mahal. Setelah melakukan semua ini, Lei Hu tertidur dengan tenang. Pukul 7 pagi, fajar menyingsing. Ada orang-orang yang berdiri di luar gerbang kota kuno Sicheng, dan banyak orang melihat ke gerbang kota kuno, menunjuk dan berbicara. Melihat mayat tergantung di gerbang kota kuno Sicheng, mayat itu diikat dan digantung. Jika kamu melakukan kejahatan di Daxia, bahkan jika kamu jauh, kamu akan dihukum. Hanya menggunakan nyawa anjing ini untuk mengorbankan jiwa tak berdosa di pinggiran kota barat. Bukankah ini pembunuh iblis asing yang membunuh orang di kota barat kita? Saudaraku, ini adalah pembunuh iblis asing. Pengumuman telah dikeluarkan di kota, dan Direktur Chen Xiangtian secara pribadi mengkonfirmasi identitas mayat itu. Hanya saja Direktur Chen belum mengirim seseorang untuk mengumpulkan mayat itu. Kata seseorang penuh arti. Kenapa ini? Berapa banyak yang menyusup ke sini? Seseorang bertanya. Saudaraku, kamu tidak tahu, Chen Xiangtian. Direktur Chen berasal dari selatan, dan itu adalah anjing yang tergantung di atasnya. Dia memposting video di luar untuk secara terbuka memprovokasi Daxia kami, dan dia juga memprovokasi selatan, dan memprovokasi Raja Naga. Direktur Chen membiarkannya menghancurkan mayatnya di sini. Niatnya sangat jelas, ini semacam penghinaan, apakah Anda mengerti? Seseorang mendengar kata-kata itu, dan dia berbicara lagi. Karena itu penghinaan, bisakah aku melempar telur di tanganku? Seseorang bertanya lagi. Hei, terserah kamu, toh tidak ada yang akan menyalahkanmu. Seseorang itu tersenyum dan berkata. Begitu suara itu jatuh, sebutir telur dilemparkan ke mayat itu. Saya membuangnya. Saya merasa, saya ingin membuangnya lagi. Sobat yang selesai melempar telur itu terlihat sangat nyaman. Kalau begitu buang saja, kata orang dalam itu lagi. Pria itu melemparkan 3 lagi berturut-turut, dan dia merasa tidak bisa berhenti sama sekali. Setelah Xiao Ketuo yang malang meninggal, wajahnya diolesi telur. Seseorang membuat permulaan seperti itu, dan semua orang di sekitar mereka juga melemparkan barang-barang di tangan mereka. Apa yang terjadi di pinggiran kota Sicheng, seluruh kota Linjiang, dan bahkan seluruh Daxia tahu tentang itu. Bagaimanapun, komunikasi sangat berkembang sekarang. Sebagai orang-orang di kota Linjiang, semua orang sangat marah. Sekarang melihat anjing ini tergantung di sini, semua orang secara misterius merasa lega dan merasa lega. Benda ini lebih rendah dari babi dan anjing. Membunuh orang dan membakar di pinggiran kota barat kita. Sungguh anak yang menyedihkan. Bibi, aku akan melemparmu sampai mati. Kamu disambar petir. Jika kamu mati, kamu hanya bisa pergi ke 18 lapisan neraka. Pada saat ini, seorang bibi penuh dengan kemarahan yang benar lagi, dan dia melemparkan susu kedelai di tangannya dengan akurat. Mulai dari ini, Xiao Ketuo di gerbang kota kuno Sicheng telah dihancurkan tanpa bisa dikenali. Terutama, segala macam barang berantakan dibuang, membuatnya sulit untuk diam setelah kematiannya. Bab 433. Bajingan sialan, datanglah ke Daxia kami untuk membunuh, mati dengan baik. Sampah semacam ini harus mati tanpa tempat untuk dikubur. Biarkan dia digantung di sini sebagai mayat mumi, dan dipermalukan setiap hari. Algojo sialan, pergi ke neraka. Kata-kata bibi itu tidak diragukan lagi memicu kemarahan di hati semua orang. Memikirkan video yang diposting di media sosial asing. Ada juga kasus gadis kecil di pinggiran kota Sicheng. Semua orang marah pada Xiao Ketuo setelah kematiannya. Waktu berlalu menit demi menit, Chen Xiangtian tampaknya tidak berniat mengirim seseorang untuk mengumpulkan tubuh yang disebut pembunuh ini. Semakin banyak orang datang ke sini untuk menonton kesenangan. Barang-barang yang dilemparkan ke tubuh Xiao Ketuo secara alami menjadi semakin banyak. Apa telur busuk, daun sayur, sudah ada tumpukan di bawah. Bahkan ada warga yang antusias berkendara dari Dongcheng ke Sicheng, melintasi seluruh kota Linjiang, hanya untuk melempar telur busuk untuk pembunuh iblis asing ini. Kota Linjiang, Gedung Fang Tian, kantor Fang Shengtian. Fang Shengtian duduk di meja dan menyentuh dagunya. Di depannya adalah sekelompok adik laki-laki serta orang tua dan orang-orang penting. Bukankah itu sesuatu yang harus kamu waspadai?
Kamu bahkan tidak tahu siapa yang melakukan apa yang terjadi pada si Cheng. Fang Zhengtian berkata sambil berpikir. Kakak, bahkan di siang hari, tidak banyak orang di tempat rusak gerbang kota kuno si Cheng. Ini adalah wilayah anjing gila, dan anjing gila mungkin tahu sedikit lebih banyak daripada kita. Saudara berdiri, sedikit malu. Anjing gila itu juga tidak tahu. Anjing gila itu mungkin baru bangun sekarang. Dia mungkin tidak tahu apa yang terjadi padanya di si Cheng. Fang Zhengtian menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Kakak, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu tepat di bawah hidung kita dan membuat kita tidak sadar? Adik laki-laki di depan Fang Zhengtian sangat bingung. Kamu bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Fang Zhengtian berkata dengan marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan adik lelaki itu juga tampak malu ketika dia mendengar kata-kata itu. Pembunuh itu sudah menjadi master kelas 1. Siapa yang bisa membunuhnya? Apakah ada keberadaan yang begitu kuat di kota Linjiang? Penatua pertama mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu. Saya pikir kota Linjiang ini ada di bawah mata saya. Tapi sekarang sepertinya banyak hal yang masih samar. Ketika tetua pertama mendengar kata-kata itu, matanya berputar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan kemudian dia membuka mulutnya. Juga, ada apa dengan Chen Xiangtian yang tidak mengirim orang untuk mengumpulkan mayat, apakah dia tidak tahu? Penatua itu sedikit bingung. Hei, semua berita ada di berita. Berita jam 6 pagi, Chen Xiangtian mengkonfirmasi ke media pada jam 6 bahwa mayat itu adalah pembunuh iblis asing. Tapi dia tidak pernah mengirim siapapun untuk membersihkannya, atau bahkan untuk menjaga ketertiban. Apakah Anda tahu mengapa ini terjadi? Fang Zhengtian berkata sambil tertawa. Kenapa? Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata berturut-turut. Karena marah. Fang Zhengtian menjadi tenang dan berkata. Marah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka sedikit bingung. Pembunuh macam apa yang arogan, memprovokasi Daxia. Memprovokasi zona perang selatan. Memprovokasi dewa perang dan memprovokasi Daxia kita. Siapa yang tidak marah sebagai orang Daxia? Fang Zhengtian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Zhengtian itu, apakah kamu juga marah? Penatua Agung mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Saya juga dari Daxia, dan saya juga marah. Chen Xiangtian marah, dan semua orang di kota Linjiang dan Daxia akan marah. Mengekspos mayat di hutan belantara sebenarnya adalah bentuk penghinaan. Chen Xiangtian sengaja tidak mengirim siapapun ke sini untuk mencegah orang di luar. Biarkan orang-orang dari luar negeri yang ingin memasuki Daxia untuk melakukan pembunuhan dan bisnis. Melihat apa yang terjadi pada gangster yang secara paksa memasuki Daxia. Di sisi lain, itu untuk melampiaskan kemarahan mereka. Chen Xiangtian perlu melampiaskan amarah mereka, dan orang-orang perlu melampiaskan amarah mereka. Fang Zhengtian mendengar kata-kata itu, dengan santai. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka sedikit mengangguk. Meskipun mereka mencari nafkah di industri abu-abu, mereka tidak melakukan hal-hal yang menyakiti dunia. Mereka juga mencintai kota tempat mereka tinggal. Ayo lakukan ini untuk saat ini, jangan khawatir tentang itu, kita hanya akan menonton pertunjukan. Juga, kamu perlu memperhatikan master itu. Jika aku memiliki master level ini di Beicheng, bukankah kita akan berjalan menyamping di kota Linjiang? Fang Zhengtian berkata dengan acuh tak acuh. Dimengerti, kakak tertua. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu juga asli. Oke, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ayo pergi. Fang Zhengtian melambaikan tangannya lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan mereka juga keluar dari kantornya satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Fang Zhengtian bersandar di kursi. Menutup matanya dan menggosok pelipisnya, dia merasa sedikit lelah. Gunung Yunlan, sebuah villa di puncak bukit. Long Zaitian bangun sangat pagi, tetapi Gu Qinglian masih di tempat tidur saat ini karena dia tidur sangat larut tadi malam. Setelah beberapa hari yang sibuk hari ini, kerjasama antara keluarga Gu dan keluarga Qin berada di jalur yang benar membuat Gu Qinglian bangun dengan tenang. Setelah lebih dari setengah jam bekerja, meja sarapan keluar. Gu Qinglian juga bangkit dan duduk di meja. Tetapi matanya tetap tertuju pada telepon, dan Long Yuner melakukan hal yang sama, terus menatap telepon, seolah-olah dia tidak peduli tentang makan. Hanya Long Zaitian dan Long Xiaoxi yang benar-benar peduli dan makan dengan jujur. Mengapa kamu tidak mengetahui bahwa kamu memiliki kecanduan ponsel sebelumnya? Long Zaitian bertanya, menatap mereka berdua dengan sangat terpesona. Tonton beritanya. Long Yuner menjawab dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimana denganmu? Long Zaitian memandang Gu Qinglian dan bertanya. Aku juga menonton berita. Gu Qinglian juga menjawab dengan ringan. Hanya mendengarkan kata-kata ini, Long Xiaoxi sedikit tidak senang. Berita apa yang kamu tonton? Apakah tongkil jagung tidak manis, atau roti daging besar tidak harum? Nafsu makan Long Xiaoxi terbuka, dan duri besar berkata. Lalu berdiri di atas bangku dan pergi untuk mengambil roti daging di sisi yang berlawanan. Oke, bisakah kamu makan lebih lambat? Long Zaitian memandang Long Xiaoxi seperti itu, sedikit terdiam.
Pembunuh itu sudah mati. Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia mengatakan ini, dia memberi perhatian khusus pada perubahan ekspresi Long Zaitian. Bukankah lebih baik mati? Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, memberi Gu Qinglian semangkuk bubur dan meletakkannya di depan Gu Qinglian. Apakah kamu tidak terkejut sama sekali? Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan bertanya. Jika kamu mati, kamu akan mati. Apa yang mengejutkan? Kamu terlalu sombong, bukankah normal untuk mati? Long Zaitian memberi Long Yuner semangkuk bubur lagi dan berkata. Terima kasih kakak, jawab Long Yuner. Sudah ada di pencarian panas Weibo, berita utama pencarian panas. Pembunuh insiden Lin Jiang Si Jiao tergantung di gerbang kota. Gu Qinglian berkata lagi. Tidak hanya itu, ada lebih dari selusin dari 50 pencarian paling populer yang terkait dengan berita utama, dan sekarang seluruh dunia mungkin mengetahuinya. Long Yuner mendengar kata-kata itu, dan dia serius dan otentik. Bab 434. Tuan tanpa nama mengorbankan jiwa tak berdosa si Cheng. Melakukan kejahatan di Daxia. Bahkan jika dia jauh, dia akan dieksekusi. Identitas pembunuh di pinggiran kota si Cheng. Kata-kata di gerbang kota kuno si Cheng. Ini semua pencarian populer. Gu Qinglian melihat ke telepon, lembut dan asli. Halo, teman-teman dari penonton, apa yang Anda lihat sekarang adalah gerbang kota kuno si Cheng, kota Linjiang. Tadi malam, tubuh seorang pria ditemukan di sini, tergantung di gerbang. Setelah polisi memastikan bahwa identitas mayat adalah pembunuh yang melakukan pembunuhan. Di pinggiran kota si Cheng. Kemarin sebelum memasuki Daxia, pembunuh itu mengaku menjadikan Daxia surga bagi tentara bayaran dan pembunuh. Pagi ini, mayatnya ditemukan tergantung di sini. Di pagi hari, beberapa orang yang marah datang dan melemparkan telur dan daun sayuran di tangan mereka yang disebut pembunuh untuk melampiaskan kemarahan batin mereka. Reporter hanya ingin mengatakan satu hal, bagus sekali. Orang-orang Daxia selalu mencintai kedamaian dan menghargai kehidupan yang harmonis, yang diperoleh dengan susah payah. Tetapi ada beberapa gangster yang memandang rendah kita untuk hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan. Dia datang dengan kebencian, pahlawan dan bakat Daxia kami yang besar tidak biarkan dia datang dan pergi. Di berita TV, reporter berbicara dengan fasih dan memperkenalkan situasi di tempat kejadian. Saya sangat marah. Melihat orang tua itu terbunuh dan meninggalkan cucu perempuan yang malang membuat hati saya merasa tidak nyaman. Long Yuner menonton berita di TV dan berkata dengan sedikit emosi. Long Zaitian hanya menundukkan kepalanya dan makan, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di depannya. Gu Qinglian memandang Long Zaitian, dan ada arti yang berbeda di matanya. Lihat kata-kata di pilar batu ini, kata-katanya terukir. Pada saat ini, Gu Qinglian meletakkan ponselnya di depan Long Zaitian dan berkata kepada Long Zaitian. Long Zaitian melihat ke pilar batu, dan dia hanya berkedip. Apa yang salah dengan kata-katanya? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit malu. Ini diukir, kata Gu Qinglian ringan. Metode seperti apa? Long Zaitian hanya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu. Kakak, tidakkah kamu tahu bahwa karakter ini sangat dihormati oleh beberapa orang kaligrafi? Mereka mengatakan bahwa jarang melihat kaligrafi yang bagus. Jika dilelang, nilainya setidaknya ratusan juta. Long Yun, mengatakan ini dengan fasih. Ini sangat dilebih-lebihkan, itu adalah kata yang diukir dengan pisau, itu 3 poin ke dalam batu. Long Zaitian bertanya dengan beberapa keraguan, mengapa dia tidak menyadari bahwa kata-katanya sangat berharga. Apa yang salah dengan mengukirnya dengan pisau? Lihat, itu adalah potongan 3 poin. Tidak mungkin bagi seorang master untuk melakukannya. Terlebih lagi, semua orang dalam kaligrafi berpikir bahwa karakter ini sangat artistik dan berharga. Long Yun anak itu ringan dan otentik. Ini benar-benar cantik. Long Zaitian melihatnya, dan kemudian berkata, dia benar-benar tidak bisa lagi memuji dirinya sendiri tanpa malu-malu. Itu terlihat bagus untukmu, tetapi di mata seorang seniman, ini bukan hanya tentang menjadi cantik, ini seni. Long Yuner serius lagi. Oke, Long Zaitian hanya berkata ringan ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah sarapan, Long Zaitian mengirim Long Xiaoxi ke taman kanak-kanak, dan kemudian mengirim Gu Qinglian ke grup Gu. Ketika mobilnya diparkir di bawah grup Gu, teleponnya tiba-tiba berdering. Melihat ide penelepon, itu adalah Chen Xiangtian. Ada apa? Tanya Long Zaitian. Tuan Long, izinkan saya memberitahu Anda bahwa pembunuhnya sudah mati. Chen Xiangtian berkata di telepon, ketika dia mengatakan ini, Chen Xiangtian merasa aneh, hal ini awalnya dilakukan oleh Long Zaitian, dan rasanya terlalu aneh untuk memberitahunya lagi. Begitu, Long Zaitian menjawab dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah ada yang lain? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, apakah Anda ingin mengungkapkan duri naga di tubuh pria itu? Chen Xiangtian berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar dan salah, salah dan salah, benar dan salah. Karena saya tinggal bersamanya, Anda dapat mengumumkannya kepada publik. Jika Anda tidak mengumumkannya, itu akan membuat orang merasa sengaja menyembunyikannya. Long Zaitian mendengar kata-kata lagi.
Dimengerti. Jika bukan karena orang yang peduli, saya tidak akan memperhatikan ini dan duri naga. Saya belum menyentuh mayatnya, itu masih tergantung di gerbang kota kuno Sicheng. Sudah hampir waktunya untuk menjatuhkannya. Jawab Long Zaitian. Jangan khawatir Tuan Long, bukankah dia sombong? Tuan Long, Anda belum melihat berapa banyak orang di jejaring sosial di luar yang mengejar Xiao Ketuo ini. Mereka berharap Xiao Ketuo ini akan mengacaukan Daxia kita, tapi mereka terlalu banyak berpikir. Saya hanya tidak mengumpulkan tubuhnya, membiarkan dia menggantung di suatu tempat. Kehilangan wajah aliansi pembunuh, dan memberitahu mereka bahwa di Daxia, tidak semua orang bisa datang dan pergi jika mereka mau. Kata Chen Xiangtian dengan ringan. Ada sarkasme dalam nada suaranya. Terserah kamu saja, jangan sampai dia bau, aku khawatir itu akan mempengaruhi penampilan kota. Long Zaitian berkata ringan. Oke, saya yang memegang kendali. Tuan Long, Anda harus melakukan bisnis Anda sendiri terlebih dahulu. Jika Anda butuh bantuan, datang saja kepada saya. Kata Chen Xiangtian lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Long Zaitian menutup telepon. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi buka ponsel WeChat, dan buka kotak dialog dengan Lindsay. Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku katakan tadi malam? Long Zaitian bertanya. Waktunya setelah makan malam di luar negeri, dan lalu lintas di berbagai media sosial paling banyak. Saya baru saja memposting video Sanavado. Adapun video kematian Xiao Ketuo, saya mempostingnya sekarang. Karena jaringan asing dan jaringan kami di sini berbeda, jadi berita kematian Xiao Ketuo belum dikonfirmasi di luar. Begitu kami mempublikasikan video ini, berita kematian Xiao Ketuo akan dikonfirmasi. Lindsay menjawab dengan jawaban panjang. Sangat bagus. Long Zaitian baru saja menjawab ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku akan mengirim video yang tersisa sekarang. Kata Lindsay lagi. Yah, kamu sibuk dulu. Long Zaitian menjawab, mengatakan, dia baru saja membuka jejaring sosial asing dan melihat daftar pencarian teratas jejaring sosial asing. Di daftar pencarian panas untuk berita kematian Xiao Tuo adalah artikel kedua dari belakang, karena tidak ada bukti palu nyata, jadi tidak ada yang peduli. Bahkan jika seseorang peduli, itu dianggap sebagai rumor. Long Zaitian secara acak mengklik posting blog tentang berita kematian Xiao Ketuo. Ada ribuan balasan untuk posting blog ini. Blogger harus asli Daxia di luar negeri. Teman saya di Daxia telah mengkonfirmasi bahwa Xiao Ketuo Anda telah meninggal di Daxia. Apakah Anda ingin pergi bersamanya? Saya mendengar bahwa tubuh digantung di tembok kota, itu menyedihkan. Di bawah posting blog ini, ada berbagai tanggapan. Orang-orang Daxia sampah bisa membunuh Sokto yang hebat. Apa yang kamu bercanda? Begitulah mungkin, itu pasti rumor. Xiao Ketuo baru saja menyelesaikan videonya kemarin sore, bagaimana dia bisa mati begitu cepat? Di bawah posting blog, sebagian besar balasan yang dianggap rumor tidak mempercayai kata-kata blogger. Bab 435. Saat itu, di jejaring sosial asing, pencarian baru yang disebut. Maaf dari kepala aliansi pembunuh, akumulasi popularitas secara bertahap naik daftar pencarian panas. Tapi dalam 10 menit, Hot Shark ini telah berhasil masuk 5 besar dari Hot Shark List. Saya perhatikan bahwa semakin banyak orang yang ada di Hot Shark ini. Dalam 15 menit, Hot Shark ini telah berhasil mencapai top, dan traffic telah benar-benar meledak. Raja Naga yang terhormat, saya tidak tahu apakah bawahan Anda benar-benar dapat mentransfer video ini kepada Anda. Tetapi kata-kata yang saya katakan di bawah ini adalah dari lubuk hati saya. Mengklik video, ini untuk melihat Sanavado menghadap video, berbicara dari lubuk hatinya, dan hampir semua video selama beberapa menit adalah memohon dan meminta maaf. Sial, apa yang dilakukan Sanavado ini, mengapa kamu meminta maaf? Mengapa kamu meminta maaf, bukankah Liga Pembunuh mengklaim dapat membunuh siapapun di dunia ini? Bukankah orang-orang Daxia milik dunia ini? Permintaan maaf. Di bawah video adalah komentar dari netizen asing, mewakili suara semua netizen asing dengan prasangka dan kebencian yang picik. Komentar ini paling banyak disukai dan paling banyak dibalas. Marah, bingung, tidak bisa diterima. Kepala aliansi pembunuh yang bermartabat, yang disebut Raja Naga meminta maaf seperti anjing. Ini benar-benar gila. Apakah Raja Naga ini begitu menakutkan? Sampah, pengecut. Ini adalah komentar kedua, dari seorang netizen di Daxia, yang memukul paku di kepalanya dan mengungkapkan perasaan sebagian besar netizen di dalam gedung. Hehehe, kamu sangat cepat, bukankah kamu bajingan sombong dari aliansi pembunuh? Sampah, bayar kematian tragis kakek tua dan gadis kecil yang terluka di Sicheng. Sampah ini akan masuk neraka ketika mati. Meminta maaf itu berguna. Apa gunanya bertanya pada polisi? 50 pembunuh teratas Liga Pembunuh semuanya akan mati. Tidak ada gunanya mengakui kepengecutan sekarang. Jika kamu ingin melarikan diri setelah membunuh seseorang, tidakkah kamu terlalu banyak berpikir? Itu lebih baik daripada anak nakal. Aku mungkin sudah mati. Pemulihan, dan kerumunan melonjak. Apakah ada orang yang begadang semalaman menunggu kabar kematian Xiao Ketuo? Jika ada, kurangi 1 di bawah artikel ini.
Ini adalah komentar ketiga yang mendapat balasan paling banyak, dan berikut ini adalah balasan yang rapi dengan kata satu. Artinya, saat ini, pencarian panas lain yang disebut Xiao Ketuo sudah mati, mengambil posisi teratas dalam daftar pencarian panas dengan kecepatan yang sangat cepat. Langsung mendorong pencarian panas. Maafkan kepala Liga Pembunuh, ke atas dari daftar pencarian panas. Bersama dengan pencarian panas, Xiao Ketuo sudah mati, popularitas telah melonjak, serta mayat gantung gerbang kota. Siapa Raja Naga? Apakah benar Raja Naga yang membunuh Xiao Ketuo? Pembunuh, kepala aliansi mengkonfirmasi berita kematian Xiao Ketuo. Mayat meledak di kota Linjiang, Xiao Ketuo dipermalukan oleh warga setelah kematiannya, dan pencarian panas lainnya. Untuk sementara waktu, jejaring sosial asing telah meledak, dan pencarian panas ini semua pecah dalam 10 menit. Dan, ini adalah 15 menit setelah rilis video. Permintaan maaf kepala Liga Pembunuh. Akun sosial yang memposting kedua video tersebut adalah akun sosial yang sama, dan avatarnya adalah naga raksasa dengan taring dan cakar. Klik pada video berita kematian Xiao Ketuo, Anda dapat melihat Xiao Ketuo digantung di gerbang kota di tengah malam. Kamera video sangat dekat, dan Anda dapat dengan jelas melihat wajah Xiao Ketuo. Wajahnya pucat, tanpa darah sama sekali, diikat dan digantung di pintu mobil. Ada juga dubbing pendek dalam video. Ini adalah harga pelanggaran di Daxia. Untuk setiap kali Daxia tersinggung, 50 teratas dari aliansi pembunuh harus membayar harga 3 kepala. Turner telah menjadi raja pembunuh selama 7 tahun, dan itu karena aku mengizinkannya untuk lakukan itu. Saya tidak mengizinkannya melakukannya, dia bukan apa-apa. Video ini adalah penghargaan untuk semua teman asing yang terbang tinggi. Anda Xiao Ketuo benar-benar hanya sampah. Di tangan saya, Anda tidak dapat melakukan 10 trik. Dia mengaku sebagai pembunuh muda yang dihargai oleh Sanafardo. Menurut saya, hanya dapat dikatakan bahwa aliansi pembunuh yang Anda banggakan semakin buruk. Dubbing ada di Daxia, tetapi blogger yang memposting ini video dengan ramah menambahkan subtitle bahasa asing. Sehingga netizen asing dapat memahaminya. Setelah rilis video ini, popularitas di jejaring sosial telah meroket. Hanya dalam 5 menit, video itu bergegas ke puncak daftar pencarian yang sedang tren. Dalam 10 menit, komentar melebihi 1 juta, dan suka melebihi 10 juta. Dalam 20 menit, komentarnya mencapai 5 juta. Lebih dari 100 juta suka, dan puluhan juta repost. Apa yang aku katakan kemarin? Xiao Ketuo akan mati, dan mayatnya tergantung di gerbang kota. Komentar pertama dari komentar panas itu adalah komentar dari seorang netizen Daxia. 666, bos diramalkan oleh Tuhan. Bos itu luar biasa, dia benar-benar tergantung di gerbang kota. Kejam, cantik, lihat cara dia menggantung di gerbang kota, di mana ada jejak kesombongan sebelumnya. Balasan yang tak terhitung jumlahnya di bawah semuanya adalah Schadenfreude. Anak-anak yang membenci Daxia kami akan segera datang, ayahmu Xiao Ketuo sudah mati. Tanyakan, apakah ada yang membantunya mengumpulkan mayatnya? Jika tidak, saya akan bertanya lagi nanti. Ini adalah komentar panas kedua. Pemanggilan online, anjing Xiao Ketuo anak-anak. Panggil anak anjing Xiao Ketuo secara online. Panggil anak anjing Xiao Ketuo secara online. Di bawah ini adalah semua balasan, lebih dari 100.000 balasan, dan masih terus bertambah. Oh ye, jalang ini akhirnya mati, nyaman. Raja Naga telah mengambil tindakan. Dia adalah santo pelindung Daxia kita. Dengan dia, sampah seperti Xiao Ketuo juga ingin menyerang Daxia kita. Suka dan balasan yang tak terhitung jumlahnya. Hehe, orang Daxia kejam dan haus darah, dan mereka tidak memiliki pikiran kemanusiaan sama sekali. Komentar keempat ini adalah komentar netizen asing. Anjing standar ganda, mati dulu. Ketika dia membunuh, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu buta. Sampah ini, apakah kamu pikir kamu adalah ras yang lebih tinggi dan tidak memperlakukan kami orang Daxia sebagai manusia? Berikut rentetan makian yang hampir menenggelamkan komentar tersebut. Mengambil kesempatan ini, Long Zaitian menjelajahi jejaring sosial di luar, dan wajahnya dingin sepanjang seluruh proses. Setelah lebih dari 10 menit setelah Lindsay memposting video terakhir, dia menarik diri dari jejaring sosial asing. Blogger, apakah Anda Tuan Raja Naga kami? Permisi, blogger, apakah Anda mengenal Daxia Kungfu? Saya berharap untuk pergi ke Daxia dan menemukan Anda untuk belajar Daxia Kungfu. Blogger, Anda adalah Tuan Raja Naga, atau apakah itu seseorang dari Tuan Raja Naga? Di belakang panggung Lindsay menerima semua jenis pesan pribadi, termasuk netizen Daxia dan netizen asing. Yang sebagian besar adalah pesan pribadi yang meminta informasi tentang Raja Naga. Lindsay melihat ini tidak menanganinya. Bab 436. Lebih dari 10 menit kemudian, akun avatar naga raksasa ini menerbitkan artikel lain. Judul artikel adalah 10 tahun rahasia, mengapa Daxia adalah tempat terlarang bagi tentara bayaran di dunia. Bagian utama artikel merinci situasi di mana aliansi pembunuh membuat bisnis ke Daxia 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Daxia jauh lebih kacau daripada sekarang, dengan berbagai kekuatan asing bercampur, di antaranya aliansi pembunuh adalah yang paling arogan.
Mereka mengabaikan kehidupan dan kekuatan orang-orang Daxia dan membakar, membunuh, dan menjarah. Itu juga 10 tahun yang lalu seorang pria muda lahir, dan dengan kekuatannya sendiri, dia memusnahkan semua kekuatan jahat. Aliansi pembunuh menolak untuk menerimanya dan mengirim pembunuh untuk membunuh pemuda itu. Remaja itu berdiri di puncak Gunung Tianzu dengan pedang, menghadapi para pembunuh aliansi pembunuh. Aliansi pembunuh mengirim hampir semua 50 pembunuh teratas, yang semuanya tidak pernah kembali. Bocah itu tidak turun Gunung Tianzu selama sebulan, dan sebulan kemudian, puncak Gunung Tianzu berlumuran darah. Setiap inci tanah berlumuran darah, dan ada tulang di mana-mana. Pembunuh berturut-turut dari aliansi pembunuh, tanpa kecuali, semuanya dipenggal oleh pemuda itu. 50 pembunuh teratas dari Liga Pembunuh datang pada waktu yang berbeda dalam sebulan, dan dipenggal oleh remaja dalam waktu 1 bulan. Perilaku Liga Pembunuh juga diejek oleh generasi selanjutnya sebagai versi modern dari bayi labu untuk menyelamatkan kakek. Sejauh ini, aliansi pembunuh telah jatuh ke dalam periode keheningan yang panjang, dan butuh 5 atau 6 tahun pengembangan sebelum mengambil nafas. 5 tahun kemudian, mantan pemuda itu telah menjadi dewa perang di suatu negara, dan nama Raja Naga telah mengguncang dunia. 5 atau 6 tahun yang lalu, Sanavado, kepala eksekutif aliansi pembunuh, dipaksa untuk menandatangani perjanjian di Vernada. Menjanjikan bahwa para pembunuh dan tentara bayaran dari aliansi pembunuh tidak akan pernah menginjakan kaki di wilayah Daxia. Ketika Sanavado menandatangani namanya, pistol di kepalanya hanya dilepas. Sekarang 5 tahun telah berlalu, beberapa orang menyembunyikan rasa malu mereka dan melupakan niat awal mereka. Akun avatar Sang Naga mengakhiri artikel tersebut dengan kalimat, "Tutupi rasa malu dan lupakan niat awal." Sanavado, apakah ini benar? Keluar dan bicaralah. Sanavado, bukankah Liga Pembunuh adalah organisasi paling kuat di dunia? Bukannya pembunuh Liga Pembunuh dapat membunuh setiap sudut dunia? Itu benar. Sanavado, keluar dan jelaskan, benarkah? Di bawah artikel, semua komentar Sanavado bahwa hal seperti itu terjadi, semua orang skeptis. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, aliansi pembunuh adalah lelucon. Jadi ada kiasan seperti itu, dan kita dipukuli oleh Raja Naga kita, hahaha. Ternyata itu sekelompok pengecut. Sampah. Di bawah ini, ada juga sekelompok netizen Daxia yang panas, segala macam ejekan, membuat netizen asing dengan niat buruk itu tidak bisa tertawa. Jejaring sosial asing mendidih, dan jejaring sosial domestik juga mendidih. Video yang diposting di luar dikirim kembali, dan mereka langsung menempati bagian atas daftar pencarian panas Weibo, dan popularitasnya tetap tinggi. Ini pekerjaan yang bagus, ini pekerjaan yang bagus. Tuan Raja Naga mengambil tindakan. 10 tahun yang lalu, membunuh orang-orang dari aliansi pembunuh seperti membantai anjing. Sama saja sekarang. Benar, sekarang ini. Hanya anak anjing yang belum dewasa, bersihkan saja. Netizen bantal panas meninggalkan komentar satu demi satu, dan untuk sementara, semua jejaring sosial di China mendidih. Mobil Long Zaitian diparkir di bawah grup Gu untuk waktu yang lama, dan kemudian melaju pergi ke grup Longteng. Dalam beberapa hari terakhir, karena dia sibuk dengan hal-hal lain, dia tidak punya banyak waktu di grup Longteng. Pemulihan fisik Lu Qingyao sangat baik, jadi dia datang ke pelatihan lebih awal, dan dia berlatih dengan Long Zaitian. Sejak mengikuti Long Zaitian, dia menemukan bahwa kekuatannya telah berkembang sangat cepat. Tepatnya, ini adalah semacam perubahan pikiran, peningkatan pengalaman, membuatnya merasa lebih kuat. Fakta bahwa dia mampu membuat perbedaan di Hongdaokou sebelumnya telah sepenuhnya menunjukkan hal ini. Karena insiden di Hongdaokou, Qin Xiaomeng lebih percaya pada Long Zaitian. Sejak itu, dia tidak pernah mengatakan bahwa Tai Chi adalah kungfu yang dipraktikkan oleh nenek dan kakek tua. Terlebih lagi, dengan ditemani Lu Qingyao, dia terus berlatih keras. Latihan 2 hari melawan satu sama lain dapat dikatakan sangat mirip. Di masa lalu, Qin Xiaomeng hanya disalahgunakan secara sepihak, tetapi sekarang berbeda. Keduanya telah bertarung bolak-balik. Setelah Qin Xiaomeng memahami esensi Tai Chi, dia merasa bahwa dia juga bisa bergulat dengan Lu Qingyao. Kemajuan sederhana semacam ini membuatnya bahagia juga. Paman yang buruk, bagaimana? Menurutmu aku telah meningkat. Qin Xiaomeng bertanya dengan antusias setelah berlatih dengan Lu Qingyao, matanya penuh antisipasi, ingin dikenali oleh Long Zaitian. Biasa saja, tidak apa-apa. Hanya saja Long Zaitian berkata enteng. Sialan, apa maksudmu dengan biasa? Aku sudah bisa berlatih melawan adik perempuanku sekarang. Aku sudah bolak-balik, apakah aku mengerti atau tidak? Itu berarti aku sudah menyaingi dia sekarang. Qin Xiaomeng agak mandiri. Kamu masih perlu memoles dan memahami beberapa gerakan. Mereka yang benar-benar memahami esensi Tai Chi tidak akan bisa mengalahkan Qin Yao. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, melirik Qin Xiaomeng, dan berkata dengan acuh tak acuh. Sangat dilebih-lebihkan. Qin Xiaomeng berkata dengan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini tidak berlebihan, itu fakta. Kata Long Zaitian ringan. Yah, saya akan terus berlatih. Latihan menjadi sempurna. Saya percaya suatu hari nanti saya akan dapat sepenuhnya memahami seni bela diri yang tiada taraf ini.
Kata Qin Xiaomeng dengan antusias ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimana cederamu pulih? Long Zaitian memandang Lu Qingyao dan bertanya. Pemulihannya sangat bagus. Metode pernapasan dan metode penyembuhan yang diajarkan oleh suami saya sangat aneh. Tidak hanya tubuh saya pulih dengan sangat cepat, tetapi kekuatan fisik saya juga meningkat, yang sangat menakjubkan. Lu Qingyao mendengar ini, matanya berkilat. Dengan cahaya terang, sedikit bersemangat. Jika bukan karena Long Zaitian, dia mungkin tidak akan pernah memiliki akses ke metode luar biasa ini dalam hidupnya. Dunia ini sangat besar dan penuh keajaiban. Sebelumnya, saya terlalu berpikiran sempit. Kamu dapat menghargai keindahannya, yang membuktikan bahwa kamu telah memahami sampai batas tertentu. Kamu akan berlatih lebih banyak dan bekerja lebih keras di masa depan. Pemahaman di bidang ini akan meningkat, dan kekuatanmu akan meningkat. Dari kecil ke besar, yang kurang bukanlah latihan, tetapi pencerahan. Pencerahan dan praktik saling melengkapi. Biasanya, yang satu berlatih dan yang satu tercerahkan. Yang harus Anda perbaiki untuk saat ini adalah apa yang tidak Anda sadari sebelumnya. Long Zaitian sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Usaha juga cukup pasti. Seorang gadis seusia Lu Qingyao seharusnya berbelanja, bersenang-senang, dan minum soda dengan beberapa saudara perempuan. Tetapi gadis kecil ini melepaskan kesenangannya dan memilih jalan yang lebih sulit. Long Zaitian memandang Lu Qingyao sedikit. Tindakan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh gadis-gadis biasa di usia ini. Bab 437. Terima kasih Tuan Long atas bimbingan Anda. Lu Qingyao juga membungkuk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini semua diperoleh sendiri, aku tidak memberimu apapun. Di dunia ini, semua hal berharga harus dimenangkan oleh dirimu sendiri, bukan dengan pemberian. Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Qingyao mengerti, tapi terima kasih Tuan Long. Lu Qingyao berkata lagi, "Yah, kamu pergi dan berlatih apa yang aku ajarkan padamu. Omong-omong, gunakan metode nutrisi untuk memulihkan lukamu dan memulihkan dirimu ke keadaan sempurna." Long Zaitian juga berkata, Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, juga membungkuk sedikit, dan kemudian hanya pergi dan terus berlatih. Adapun sisi lain, Qin Xiaomeng sudah mulai berlatih dengan serius, mempraktikkan gerakan Tai Chi yang tampaknya biasa dengan wajah lurus. Puff, Nona berlatih Tai Chi lagi. Ada apa, Nona, kenapa akhir-akhir ini kamu terobsesi dengan Tai Chi? Ya Tuhan, mungkin dia ingin menjalani kehidupan lanjut usia lebih awal. Tutup mulut dan bicara begitu keras, apakah kamu ingin mati, apa kamu ingin dipotong dari gajimu lagi? Benar, kami wanita yang baik, atau kamu harus menggulung lantai terakhir kali dan pergi. Semua orang memandang Qin Xiaomeng yang sedang berlatih dengan wajah lurus, dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun Qin Xiaomeng juga berlatih dalam beberapa hari terakhir, di Qingyao. Penjaga keamanan yang dilatih di sini benar-benar melihat beberapa perubahan pada Qin Xiaomeng. Misalnya, Qin Xiaomeng dilecehkan secara sepihak oleh Lu Qingyao sebelumnya, tetapi sekarang dia bisa melawan, dan dia masih terlihat baik. Tapi ini masih bukan apa-apa di mata semua orang, menurut mereka, latihan Tai Chi Qin Xiaomeng masih membuat mereka tertawa. Apakah Anda memiliki lebih sedikit upah yang dipotong terakhir kali? Meskipun penjaga keamanan ini tidak berbicara dengan keras, Qin Xiaomeng masih mendengarnya. Dia sedikit marah ketika suara ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak berani berbicara. Long Zaitian, yang duduk di samping, secara alami mendengar kata-kata semua orang. Mau tidak mau terlintas dalam pikirannya, dan dia melihat kelusinan penjaga keamanan. Karena kamu mengatakan itu, mengapa kamu tidak mencobanya? Long diri dan berkata kepada penjaga keamanan yang sedang berolahraga. Uhuk-uhuk, Tuan Long bercanda, bagaimana kami bisa menjadi lawanmu? Ya, kami bukan lawanmu. Maaf, Tuan Long, kami tidak boleh mengolok-olok Nona. Kami adalah pelatihan profesional, dalam keadaan normal, mereka tidak akan tertawa, kecuali jika mereka tidak dapat menahannya. Puff hahaha. Semua orang berbicara, dan tiba-tiba mereka tertawa terbahak-bahak. Qin Xiaomeng mendengar ini, dan wajahnya hijau. Nona, tidak apa-apa, kami tidak memiliki niat jahat. Ya, tapi semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang Anda lakukan dengan Tai Chi, Nona. Itu dia, hei, dia orang yang baik. Sedikit takut dengan pemotongan gaji Qin Xiaomeng, jadi mereka semua tersanjung. Apakah kamu pikir kamu tidak perlu memotong gajimu untuk menyanjung? Qin Xiaomeng berkata dengan marah, kelompok orang ini benar-benar semakin arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir wanita sulungnya adalah macan kertas? Pengurangan upah, dampaknya tidak baik, lebih baik ikuti saran saya. Pada saat ini, Long Zaitian memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Petik 2. Tuan Long, berhenti bercanda, saya tidak akan bersaing dengan Anda, kami tidak bisa menjadi lawan Anda sama sekali. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua diyakinkan. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Long Zaitian. Maksudku, kamu dan Qin Xiaomeng bersaing. Long Zaitian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tetapi setelah mereka bereaksi,
mereka semua menggelengkan kepala. Tidak, tidak, jika Nona tertua tidak menggunakan Tai Chi, kami bukan lawannya. Ya, ya, Nona tertua adalah pelatih kepala tim keamanan kami. Kami semua diajari olehnya, dan kami belum tentu lawannya. Benar, dan, Nona, beri kami tangki air sebagai usus, dan kami tidak berani bertarung. Semua orang berkata berturut-turut. Itu bagus, Qin Xiaomeng hanya menggunakan Tai Chi. Kamu naik ke 10 orang sekaligus, dan dia bertarung 1 lawan 10. Bagaimana menurutmu? Selain itu, kamu bisa melakukan yang terbaik, dan jangan takut untuk menyakitinya. Jika dia terluka Anda tidak harus bertanggung jawab. Jika Anda bisa memenangkannya, Anda akan diberi hadiah 1000 yuan, dan jika Anda kalah, Anda juga akan mendapat hadiah hiburan $100. Long Zai mata Tian berputar dan dia menyarankan lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka berbinar lagi. Jika Anda punya uang, Anda bisa membicarakan segalanya. Jika Anda bisa mendapatkan 1000 yuan dengan meninju Qin Xiaomeng, mereka bisa mengalahkan Qin Xiaomeng sampai mati di tempat. Ini membuat kami sangat malu. Semua orang bermuka dua, tapi ekspresi mereka sudah mengkhianati mereka, dan mereka ada di dalam hati mereka. Itu, Nona, apakah yang dikatakan Tuan Long diperhitungkan? Pada saat ini, seseorang bertanya lagi. Menghitung? Tentu saja, menghitung, apa itu $1000? Jika Anda memiliki lusinan orang, bahkan jika saya kalah, dengan 1000 orang, itu hanya akan menjadi puluhan ribu dolar. Qin Xiaomeng sangat arogan dan otentik. Dia ingin memberi pelajaran kepada bajingan ini untuk waktu yang lama. Dia adalah wanita muda yang bermartabat dari keluarga Qin, tetapi dia ditertawakan oleh bajingan yang sudah menikah ini. Dia ingin mengeluarkan bau mulut. Bagaimana saya bisa membandingkannya seperti itu? Tolong minta Tuan Long menjadi saksi. Pada saat ini, seseorang menyarankan lagi. Nyonya tertua Anda hanya menggunakan Tai Chi. Anda tidak dapat menggunakan gerakan apapun. Kelompok pertama yang terdiri dari 10 orang untuk bermain, dan 1 lawan untuk melawannya. Mengambil tempat latihan ini sebagai batas, mereka yang tersingkir dari lapangan ini, atau yang dipukuli sampai tidak bisa bangun. Saya tersingkir, dan saya tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Long Zaitian menunjuk ke lapangan besar dan kecil dengan batas yang ditarik, dan berkata kepada semua orang. Dengan 1 lawan 10, kami benar-benar takut menyakiti wanita tertua. Hanya mengandalkan Tai Chi wanita tertua, bagaimana kami bisa menang? Meskipun kami ingin memenangkan uang, kami tidak ingin menggertak wanita tertua seperti ini, kan? Ya, 1. Cukup untuk menjadi 1-1, atau Anda akan menggertak yang tertua terlalu banyak. Petik 2. Itu benar, seorang pria mencintai uang dengan cara yang benar. Setelah mendengar ini, semua orang berkata, di sini, masih ada kata-kata di hati mereka. Yaitu, setelah Qin Xiaomeng bertarung terlalu buruk, dan mereka tidak akan dapat bercampur di grup Longteng di masa depan. Selain itu, menurut mereka, salah satu dari mereka dapat mengalahkan Qin Xiaomeng, seberapa kuat Tai Chi Qin Xiaomeng yang lembut. Hanya saja saya tidak tahu kejahatan macam apa yang dialami wanita tertua ini. Baru-baru ini, dia menjadi terobsesi dengan berlatih Tai Chi. Saat ini, hobi anak muda benar-benar menjadi semakin istimewa. 10 hanya 10, jangan membuat tinta, jika ini kalah, aku tidak akan memberimu sepatu kecil. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dan dia juga sangat arogan dan otentik. Bab 438. Itu masalahnya, Nona, jadi jangan kasar. Semua orang sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Zhao Tai masuk dan penasaran melihat semua orang berkumpul. Zhao Tai masuk dan melihat Qin Xiaomeng dan Long Zaitian, dan mereka semua menyapa satu persatu. Sejak dilukai oleh Long Zaitian, Zhao Tai telah jujur. Dia dengan cepat mengenali posisinya, dan kekuatannya sendiri tidak seberapa dibandingkan dengan Tuan Long di depannya. Tuan Long ini adalah eksistensi yang bahkan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Tuan Qin Xiaomeng. Di depan karakter seperti itu, bawang macam apa dia? Ketika semua orang mendengar pertanyaan Zhao Tai, mereka memberitahu Zhao Tai tentang masalah ini, dan Zhao Tai akhirnya memahami keseluruhan cerita. Nona, ini 1000 yuan per orang, apakah saya juga punya bagian? Zhao Tai memandang Qin Xiaomeng dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Kamu juga berpikir aku akan kalah? Qin Xiaomeng berkata dengan ekspresi menghina. Jika wanita muda itu menggunakan Tai Chi, heh. Zhao Tai mendengar kata-kata itu, sedikit canggung. Dia benar-benar tidak optimis tentang Qin Xiaomeng. Oke, juga punya bagian, kamu juga bisa pergi bersama mereka, itu tidak masalah. Qin Xiaomeng berkata dengan sedikit dendam, membuat kalian memandang rendah orang lain. Kamu akan tahu itu salah nanti, Qin Xiaomeng hati itu kejam. Tidak perlu naik. Jika nona muda kalah, beri mereka uang dan beri saya uang. Lagi pula, saya lebih baik dari mereka. Itu saja, semua orang mendengarkan instruksi saya, dan saya akan mengatur orang untuk naik. Zhao pencuri Thailand itu fasih. Ikuti kamu, cepat, tunggu kamu. Qin Xiaomeng sedikit cemberut dan berkata,
dan dia berjalan ke tempat pelatihan terlebih dahulu. Pada saat ini, Long Zaitian duduk di samping, menyeruput teh, dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Kamu, dan kamu, totalnya ada 10 orang. Di babak pertama, ingatlah untuk tidak menyakiti wanita itu, tidak menamparkan wajah, mengerti? Zhao Tai memandang orang-orang di sekitarnya, dan kemudian memesan 10 secara pribadi. Biarkan dia membentuk tim ketika 10 orang ini mendengar kata-kata itu, mereka semua berdiri dan berjalan ke tempat latihan. Tapi mereka tampak sedikit canggung lagi pula, situasi saat ini adalah 10 pria besar menghadapi seorang gadis kecil. 10 pria besar, menggertak seorang gadis kecil, akan mempermalukan orang lain. Nona, mengapa kita tidak pergi satu per satu? Kata pemimpin itu. Kamu dapat menggunakan taktik apapun yang kamu inginkan. Tanya aku apa yang harus dilakukan. Qin Xiaomeng berpose, nadanya dingin dan asli, dan dia terlihat bagus. Melihat adegan ini, Lu Qingyao di samping menghela nafas sedikit dan menggelengkan kepalanya. Qin Xiaomeng saat ini benar-benar berbeda dari Qin Xiaomeng beberapa hari yang lalu. Orang-orang tua yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini harus menanggung kesulitan. Ayo datang dulu, Nona tertua optimis, kita akan bergerak. Dua dari mereka berdiri, dan begitu kata-kata itu jatuh, mereka menyerang Qin Xiaomeng. Orang-orang menantikan untuk menonton adegan di mana gadis kecil itu diintimidasi. Kemudian, saat berikutnya, mereka tercengang. Setelah dua pria besar itu bergegas, di bawah operasi Qin Xiaomeng, mereka berdua bertabrakan secara tidak dapat dijelaskan. Bersama-sama, hidung ke hidung, tatap muka, saling menabrak. Keduanya bertabrakan, dan mimisan keluar, dan ekspresi mereka tampak sangat menyakitkan. Mereka berjongkok di tanah dan menangis untuk ayah dan ibu mereka. Lagi pula, itu adalah hidung yang saling bertabrakan. Hidung adalah salah satu poin penting dari tubuh manusia. Meskipun tidak fatal, rasa sakit adalah tempat yang paling kejam. Bang. Qin Xiaomeng tidak memberi mereka kesempatan. Mengambil keuntungan dari ketidakhadiran mereka, dia langsung membersihkan mereka dari tempat latihan. Keduanya tercengang saat ini, mereka hanya merasa telah dipukuli, dan kemudian tidak ada lagi, dan mereka tersingkir dengan wajah memar. Persetan. 8 orang yang tersisa semuanya bingung, apa bedanya dengan yang mereka bayangkan. Ayo pergi bersama, kamu tidak bisa mengalahkanku seperti ini. Qin Xiaomeng berkata lagi, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang, ada apa? Tai Chi ini sepertinya lambat, bagaimana dia menyingkirkan kedua temannya dalam 2 pukulan. Ayo pergi bersama, untuk $1000. Akhirnya seseorang berkata, semua orang bergegas pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tetapi Qin Xiaomeng berdiri di sana dengan tenang dan menunggu sampai mereka dekat. Saya melihat bahwa gerakannya terkendali dan halus, tetapi dia tampaknya sangat lambat atau lambat. Tetapi orang-orang yang bertarung melawannya secara misterius akan dipukuli, dan hanya ada satu orang di sisi yang berlawanan. Tetapi itu memberi mereka kejutan, perasaan tak terkalahkan. Kung Fu Qin Xiaomeng jelas membuat mereka mengacau dan menyerang tanpa aturan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang mereka makan? Dengan kerja yang begitu lambat, bagaimana mereka bisa membuat mereka seperti ini? Benar, kami memiliki sekelompok mata-mata. Apa yang terjadi? Melihat adegan ini, semua orang merasa sedikit tidak percaya. Sejauh menyangkut Kung Fu kucing berkaki 3 Qin Xiaomeng, orang-orang ini dipukuli seperti ini, Zhao Tai merasa tidak bisa dipercaya ketika melihat adegan ini. Selama 10 menit berikutnya, semua penonton menghabiskan waktu mereka dalam raungan hantu dan auman. 7 atau 8 orang dipukuli secara pasif. Lebih dari 10 menit kemudian, Qin Xiaomeng berdiri di tempat latihan. Tidak ada orang lain di tempat latihan. Semuanya berdiri di luar tempat latihan dengan wajah memar. Siapa lagi? Qin Xiaomeng dengan tenang berkata, berdiri di tempat latihan dengan penampilan santai. Seolah-olah pertarungan sebelumnya tidak menyebabkan banyak kerugian padanya sama sekali. Sialan, itu saja, lebih dari 10 orang hilang. Semua orang merasa tidak percaya. Selanjutnya, ayo pergi bersama jika kamu ingin meningkatkan kesulitan sehingga aku bisa melatih tanganku. Qin Xiaomeng mengangkat kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sedikit arogan. Nona, ini yang Anda katakan. Saya, Zhao Tai, tidak percaya pada kejahatan ini. Saudara-saudara, saya akan pergi dengan Anda. Petik 2. Zhao Tai melepas mantelnya dan berkata kepada lebih dari 10 saudara di belakangnya. Demi $1000, tidak ada cara lain, dia akan berakhir secara pribadi. Ayo. Qin Xiaomeng menghela nafas lega dan berkata dengan ringan. 2 menit kemudian, semua orang berdiri di tempat latihan, Zhao Tai memberi perintah, dan kedua belah pihak bertarung. Hanya saja adegannya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Di bawah tangan Qin Xiaomeng, serangan orang-orang ini tidak teratur dan kacau. Qin Xiaomeng sering menemukan peluang untuk menyerang. Zhao Tai, yang awalnya sangat terkejut, akhirnya merasakan rasa dari teman-teman kecil di depannya saat ini. Meskipun Qin Xiaomeng bergerak sangat lambat, kungfunya sangat jahat sehingga mereka tidak bisa memahaminya sama sekali.
Kungfu ini terlihat seperti kungfu Tai Chi yang dipraktikkan oleh wanita tua dan pria tua di jalan. Sepertinya tidak ada yang istimewa, tapi mengapa sebenarnya begitu jahat? Bab 439. Hasil akhirnya sudah jelas. Lebih dari 10 orang masih dikalahkan. Hati semua orang sudah sangat bodoh, kapan wanita muda yang lembut ini menjadi begitu kuat? Bagaimana, sudahkah kamu mencicipinya? Qin Xiaomeng masih menyimpan hal yang keren dan bertanya dengan bangga. Aku sudah mencicipinya, aku sudah mencicipinya. Kapan nona tertua menjadi begitu kuat? Kami, itu kerugian besar, dan itu menyakitkan kami sampai mati. Titik. Rasakan saja. Lain kali kamu mengolok-olok bibi, aku akan mencabut gigimu. Kata Qin Xiaomeng dengan wajah bangga ketika dia mendengar kata-kata itu. Jangan tertawa, itu terlalu menyakitkan. Semua orang akan menangis. Oke, ayo berlatih dengan Nona Ben, dan dapatkan hadiahmu sendiri. Juga, biaya pengobatan dapat diganti oleh perusahaan. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Faktanya, serangannya tidak serius, dan luka-luka orang-orang ini hanya luka ringan. Terima kasih, Nona. Nona sangat baik. Hei, sakit. Semua orang menjawab ketika mereka mendengar ini. Qin Xiaomeng cukup puas ketika dia melihat adegan ini. Dia mengalahkan begitu banyak orang dengan mudah, sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Tampaknya kemajuannya benar-benar sangat jelas. Petik 2. Bagaimana? Qin Xiaomeng kembali ke Long Zaitian, bertanya sambil tersenyum, lalu menyesap air. Baiklah, cukup untuk bercampur di antara mereka. Di kota Linjiang, itu cukup untuk melindungi dirimu sendiri. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan ringan. Apa artinya bisa melindungi dirimu sendiri di kota Linjiang? Tidak bisakah kamu melindungi dirimu sendiri di luar kota Linjiang? Qin Xiaomeng menjadi serius. Ada orang di luar manusia, dan ada gunung di luar gunung. Di dunia ini, selain aku, ada banyak master jauh di atasmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Yah, apakah menurutmu kungfu ini telah mencapai batas atas setelah berlatih sejauh ini? Qin Xiaomeng bertanya lagi. Ini adalah kungfu yang bisa membuatmu menjadi master terbaik di dunia. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tapi berkata dengan acuh tak acuh. Sangat kuat. Qin Xiaomeng sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, Long Zaitian pergi. Tepat setelah kembali ke kantor, telepon berdering, dan itu adalah panggilan Lin Si. Ada apa? Tanya Long Zaitian. Kakak, tuan di belakang layar telah mengetahuinya. Itu adalah keluarga Wang di kota Linjiang. Orang yang mengeluarkan tugas itu adalah pengurus rumah tangga Wang Chonglin, bos real estate Guang Hui Wang, yang disebut Laoni. Lin Si selalu berbicara langsung setelah menghubungkan telepon, langsung ke intinya. Keluarga Wang, apa latar belakangnya? Long Zaitian bertanya sambil memainkan korek api di tangannya. Keluarga Wang adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Linjiang. Ada 3 keluarga besar di kota Linjiang, 1 keluarga super, dan keluarga super adalah keluarga Qin. Keluarga Wang ini berada di antara 3 keluarga besar dan memiliki jumlah energi di kota Linjiang. Ada banyak industri dalam keluarga, dan mereka terlibat dalam semua lapisan masyarakat. Wang Chonglin adalah sampingan dari keluarga Wang. Secara logis, tidak mungkin baginya untuk memenuhi syarat untuk masuk platform K untuk menerbitkan tugas. Lin Si memperkenalkan secara singkat. Bagaimana kalau menyerahkan masalah ini kepada Chen Xiangtian? Meskipun keluarga Wang memiliki bobot tertentu, dengan energi Wang Chonglin, tidakkah mereka berani menyentuh keluarga Wang? Long Zaitian berhenti sejenak, lalu berkata, masalah ini sebenarnya di bawah kendali Chen Xiangtian. Dia juga merupakan eksistensi yang tegas di kota Linjiang. Tidak mungkin untuk secara langsung mengambil alih keluarga Wang. Tetapi seharusnya mudah untuk membuat keluarga Wang mematuhi dan menghukum keluarga Wang. Lin Si mengatakan kata-kata itu. Yang saya inginkan lebih dari itu. Mereka yang membawa serigala ke dalam rumah harus dihukum berat. Pengkhianatan ini sangat diperlukan. Kata Long Zaitian acuh tak acuh. Wang Chonglin, bagi keluarga Wang, hanyalah peran kecil. Dia mungkin telah memperoleh izin untuk memasuki platform K melalui manajemen senior keluarga Wang. Ketika hal seperti itu terjadi, keluarga Wang tidak dapat menghindarinya. Saya tidak berpikir keluarga Wang dapat melindungi Wang Chonglin. Setelah kejahatan membawa serigala ke dalam rumah dan pengkhianatan diselesaikan, itu akan menyebabkan kemarahan publik. Kemarahan publik sulit dilakukan. Selama keluarga kerajaan ingin tinggal di kota Linjiang, mereka tidak dapat melakukan kemarahan publik. Saya kira mereka berada di bawah tekanan dan mereka akan meninggalkannya. Selain itu, Wang Chonglin sebenarnya bukan pemain sama sekali, tetapi paling banyak adalah pion. Lin Si berbicara lagi dan menganalisis secara singkat masalah. Kalau begitu serahkan pada Chen Xiangtian. Kamu berkomunikasi dengannya. Apakah dia tahu identitasmu sekarang? Long Zaitian berkata ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya belum tahu. Namun, saya memiliki saluran untuk melakukan sesuatu untuk saya dengan premis bahwa dia tidak tahu identitas saya. Jawab Lin Si. Secara khusus, kamu bisa menanganinya sendiri.
Ketika saatnya tiba, beri aku umpan balik tentang hasilnya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Dimengerti. Lin Si menjawab. Setelah menjelaskan semuanya, Long Zaitian menutup telepon. Setelah makan siang, Long Zaitian kembali ke kantor untuk beristirahat. Dia tidak banyak tidur tadi malam. Sekarang, ketika saya bangun, itu sudah jam 3 atau 4. Sore ini, Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao sama-sama berlatih di aula pelatihan. Apa yang diajarkan Long Zaitian kepada mereka sudah cukup bagi mereka untuk menghabiskan banyak waktu mencerna. Melihat sudah hampir waktunya, dia baru saja pergi menjemput Gu Qinglian dan Long Xiaoxi pulang kerja. Setelah makan malam, panggilan Chen Xiangtian datang. Ada apa? Tanya Long Zaitian. Tuan Long, dalang di balik insiden itu telah ditemukan. Hal di atas sangat mementingkan masalah ini dan meminta untuk menanganinya dengan serius. Saya menerima pemberitahuan dari atas dan segera pergi ke keluarga Wang untuk menangkap orang. Setelah menghubungkan telepon, hanya sedikit cemas. Nah, lalu apa? Tanya Long Zaitian. Orang itu ditangkap, tetapi keluarga Wang memiliki permintaan. Mengatakan bahwa mereka ingin melihat Anda, dan ingin Anda menjelaskan bagaimana mereka bertentangan dengan Wang Chonglin. Dilihat dari penampilan keluarga Wang, itu berarti bahwa bahkan jika mereka menyerah dan melindungi kepentingan, mereka tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Kata Chen Xiangtian lagi. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Long Zaitian hanya berkata ringan ketika mendengar kata-kata itu. Saya pikir juga begitu, jadi saya menolak mereka. Namun, setelah memikirkannya, saya masih memanggil Anda. Menurut saluran bawah keluarga Wang, apa yang ingin mereka lakukan pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka pasti akan mencari masalah untukmu melalui saluran lain. Chen Xiangtian sedikit khawatir lagi. Jika mereka tidak saling mengenal, aku akan membiarkan mereka pergi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Bab 404. Maksudku, Tuan Long sebaiknya berhati-hati, seharusnya tidak sulit bagi keluarga Wang untuk menemukanmu. Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, berkata, tidak apa-apa, ketika saya membutuhkan bantuan Anda, saya tidak akan sopan. Long Zaitian hanya berkata acuh tak acuh. Tidak apa-apa, saya hanya mengingatkan Anda. Adapun masalah Wang Chonglin, saya akan menanganinya dengan baik, dan dia pasti akan membayar harga yang mahal. Jawab Chen Xiangtian dan berkata. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka menutup telepon. Pada saat inilah Gu Qinglian mengganti jubah mandinya menjadi piyama dan keluar dari kamar mandi. Piyamanya sangat keren, dan sosoknya yang menarik. Sekarang sudah lewat jam 10, dan sudah waktunya untuk tidur. Kamu akan membiarkan orang lain pergi tanpa makanan. Gu Qinglian naik ke tempat tidur, menutupi kakinya dengan selimut, dan berkata dengan ringan. Keluarga Wang. Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, dia tidak tahu bagaimana membuat alasan, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ada apa dengan keluarga Wang yang mana? Gu Qinglian menyeka wajahnya dengan beberapa produk perawatan kulit sederhana dan bertanya. Dia biasanya jarang memakai riasan, dan produk perawatan kulit bukan merek mahal. Gu Qinglian dilihat oleh Long Zaitian. Salah satu wanita paling sederhana. Semua orang mengejar tas mahal, lipstik bermerek, dan kosmetik bermerek, tetapi dia tidak mengejar dirinya sendiri sama sekali. Dia biasanya memakai riasan tipis di tempat kerja. Tetapi bahkan dengan riasan ringan, itu sudah sangat indah. Keluarga Wang, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Linjiang. Pembunuhnya diundang oleh Wang Chonglin, apakah kamu ingat Wang Chonglin? Long Zaitian menjawab ringan ketika mendengar kata-kata itu. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian menghentikan gerakan di tangannya, jelas terpana, dia takut. Apakah ini benar? Gu Qinglian bertanya dengan tidak percaya. Chen Xiangtian secara pribadi mengkonfirmasinya kepadaku. Long Zaitian berkata lagi, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tertegun, dan menatap Long Zaitian dengan bodoh. Ada apa? Tanya Long Zaitian saat melihat penampilan Gu Qinglian. Gu Qinglian tidak berbicara, hanya mendekati Long Zaitian. Membuka tangannya, memeluk Long Zaitian, dan mengusap wajah Long Zaitian, penuh nostalgia. Ada apa? Long Zaitian tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Itu terlalu berbahaya. Gu Qinglian sedikit takut dan berbisik pelan. Ini sudah berakhir, orang-orang sudah mati. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hatinya menghangat. Dia tersenyum, dan dia membelai rambut Gu Qinglian dengan tangannya yang besar, merasa sedikit bingung dan sedikit rumit. Untungnya, dia meninggal. Jika dia datang padamu dari awal, itu akan berbahaya. Gu Qinglian melepaskan Long Zaitian, bukan tanpa khawatir. Jika dia datang padaku dari awal, dia akan mati lebih cepat. Long Zaitian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jangan menyinggung orang-orang itu di masa depan, itu terlalu berbahaya. Kamu bisa menanggungnya di masa depan, oke. Keluarga Wang adalah keluarga besar di kota Linjiang, dan kami tidak mampu membelinya. Gu Qinglian bersandar pada Long Bahu Zaitian, sangat khawatir dan otentik. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Selama aku di sini, tidak ada seorang pun di kota Linjiang yang bisa melakukan apapun padamu.
Long Zaitian berkata ketika dia melihat penampilan cemas Gu Qinglian. Itu adalah seorang pembunuh, dan kekuatannya pasti sangat menakutkan. Untungnya, seseorang menembak dan membunuhnya. Gu Qinglian diam-diam bersukacita. Mereka semua adalah orang-orang dengan darah di tangan mereka. Kehidupan manusia adalah hal yang paling tidak mereka pedulikan. Oleh karena itu, Daxia tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu ada, mereka juga tidak akan diizinkan untuk datang ke Daxia. Pembunuh ini mungkin bukan apa-apa baginya, tetapi bagi orang biasa, mereka adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan. Warga sipil biasa tidak bisa menjadi lawan dari para pembunuh yang terlatih secara profesional ini. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada Daxia, tetapi kamu tidak boleh berada dalam masalah. Jika kamu memiliki sesuatu, apa yang akan dilakukan Xiaoxi? Apa yang harus aku lakukan? Gu Qinglian bersandar di bahu Long Zaitian dan berbisik. Aku akan baik-baik saja, hal yang sama, aku tidak akan membiarkan itu terjadi untuk kedua kalinya. Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Kedua kalinya, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tertegun sejenak. Duduk tegak, menatap Long Zaitian dalam-dalam, dan sepertinya ada keraguan di matanya. Aku akan melindungi keluargaku untuk kedua kalinya. Long Zaitian menambahkan setelah bertemu dengan tatapan Gu Qinglian. Karena pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Gu Qinglian pasti penasaran dengan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi 5 tahun lalu, Long Zaitian tidak mau banyak bicara. Sebenarnya dia masih belum tahu siapa dalang di balik semua itu. Gu Qinglian masih menatap Long Zaitian, apa yang Long Zaitian katakan bukanlah jawaban yang dia inginkan. 5 tahun yang lalu, saya tidak melindunginya dengan baik, jadi saya membiarkannya diracun. Adapun di balik layar, saya tidak tahu siapa itu. Saya tidak tahu terlalu banyak tentang hal-hal ini. Karena terlalu berbahaya, saya tidak mau Anda bertanggung jawab untuk ini. Jadi, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Long Zaitian berkata dengan sangat jelas. Gu Qinglian masih menatap Long Zaitian, Long Zaitian merasa sedikit tidak nyaman, setelah sekian lama, dia berhenti menatapnya. Menjauh dari Long Zaitian, suara dalam video ini sangat mirip dengan milikmu. Gu Qinglian membuka telepon, membuka Weibo, membuka video, dan memberitahu Long Zaitian Dao. Aku membunuh mereka. Sampai sekarang, Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengatakannya. Boom! Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, hanya untuk merasakan ledakan di kepalanya. Dia menjabat tangannya, dan teleponnya hampir jatuh. Aku juga orang yang berlumuran darah. Mereka bisa membunuhku, kenapa aku tidak bisa membunuh mereka? Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, sedikit kejam. Membunuh adalah melanggar hukum. Setelah lama Gu Qinglian memandang Long Zaitian, sedikit khawatir. Bagiku, membunuh seseorang yang bisa membunuh tidak melanggar hukum. Kamu seharusnya bisa merasakan bahwa aku berbeda dari orang biasa. Di batas Daxia, aku bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Adapun lagi, saya tidak bisa membicarakannya. Chen Xiangtian juga tahu tentang masalah ini, dan Chen Xiangtian membantu saya menyelesaikan masalah ini. Saya hanya ingin memberitahu Anda ini. Saya hanya tidak ingin Anda khawatir, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya memiliki kemampuan untuk melindungi Anda. Apakah Anda pikir, saya seorang pembunuh dan algojo? Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dan berkata. Mendengar ini, Gu Qinglian menatap Long Zaitian, matanya terpaku. Setelah mendengar kata-kata Long Zaitian, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Membunuh satu orang adalah kejahatan, membunuh 10.000 orang adalah raja, dan membunuh 10 juta orang adalah raja segala raja. Membunuh seseorang yang bisa dibunuh bukanlah dosa bagiku. Lihat bekas luka di tubuhku. Itu semua kemuliaanku. Long Zaitian berkata lagi dengan acuh tak acuh. Aku tahu, aku bisa mengerti. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan melingkarkan lengannya di leher Long Zaitian. Dengan cara ini, dia menyatakan penerimaannya terhadap Long Zaitian. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.